Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas R. Bima Sakti dari kelas 1 TEB. Kali ini saya sedang berada di Rumah Sakit Siloam dan kali ini saya akan menjelaskan apa itu CPR dan juga RJP. Woi, ngapa nyampak itu? Woi lah, Fadil. Oke, jadi apa sih CPR itu? CPR sendiri merupakan singkatan dari Cardiopulmonary Resuscitation, atau bisa juga dalam bahasa Indonesianya disebut RJP, yakni singkatan dari resistansi jantung dan paru. Mereka ini merupakan tindakan atau pertolongan pertama ketika ada seseorang yang mengalami henti napas maupun henti jantung. Tujuan dari tindakan mereka ini ialah untuk membantu atau menjaga sirkulasi darah dan juga oksigen agar tetap mengalir pada tubuh sampai dengan fungsinya kembali seperti semula. Biasanya dilakukan dengan cara kompresi dada maupun membuat napas buatan. Adapun kondisi-kondisi yang membuat seseorang itu harus di CPR, contohnya seperti tercekik, tenggelam atau hampir tenggelam, terlalu banyak menghirup asap sehingga sesak napas, kecelakaan berat, keracunan, hal-hal seperti obat-obatan terlarang, narkotika dan zat-zat lainnya, kemudian ada tersedak hingga membuat saluran pernapasan menjadi tidak lancar, dan yang terakhir itu ada mengalami serangan atau henti jantung. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam CPR yang biasa disingkat dengan DRS-ABC. Yang pertama ada D, danger atau bahaya. Ini merupakan langkah pertama untuk memastikan lokasi kejadian aman bagi penolong, korban, dan juga orang di sekitarnya. Penolong tidak boleh melakukan tindakan jika situasi dirasa masih berbahaya. Yang kedua ada respon. Periksa respon korban dengan memanggil, menepuk bahu, dan juga memberikan rangsangan nyeri ringan. Jika korban tidak memberikan respon, lanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian ada S, shout for help atau meminta bantuan. Minta bantuan kepada orang lain atau segera hubungi layanan darurat. Bantuan tambahan sangat penting untuk penanganan yang lebih cepat dan efektif. Nah, ketika DRS tadi sudah dilakukan, maka kita masuk ke urutan atau langkah-langkah CPR-nya. Yang pertama ada A, yakni airway atau jalan nafas. Periksa dan buka jalan nafas korban menggunakan teknik head tail atau chin lift. Pastikan tidak ada sumbatan pada saluran pernapasan. Yang kedua ada B, breathing atau pernapasan. Amati dan dengarkan apakah korban bernapas secara normal. Jika korban tidak bernapas atau napasnya tidak kuat, lakukan tindakan selanjutnya. Yang ketiga ada C, circulation atau sirkulasi. Mulai lakukan kompresi dada atau CPR. Lakukan 30 kali kompresi diikuti dengan 2 kali pemberian napas buatan. Kemudian ulangi siklus tersebut sampai bantuan medis tiba atau korban tersadarkan. Kemudian ada juga teknik atau cara melakukan CPR atau RJP ini. Yang pertama, di sini ada compression atau kompresi dada. Berikan penekanan pada dada sebanyak 30 kali dan penekanan dengan kedalaman 5-6 cm. Lokasi penekanan berada pada pertengahan dada, yaitu di bawah tulang sternum. Yang kedua ada airway atau jalan nafas. Letakkan satu tangan di dahi korban dan tengadahkan kepala korban. Kemudian letakkan ujung jari di bawah dagu korban, kemudian angkat dagunya. Posisi ini akan mempertahankan jalan napas tetap terbuka. Yang ketiga ada breathing atau bantuan napas. Berikan bantuan napas sebanyak 2 kali. Setiap tiupan dilakukan sebanyak 1 detik dan terlihat dada terangkat. Kemudian yang terakhir ada defibrillation. Untuk defibrillation atau defibrilasi merupakan alat yang digunakan untuk mengandalkan listrik untuk memulai kembali denyut jantung yang disebut automatic external defibrillator atau AED. Alat ini sangat membantu, akan tetapi jika tidak ada AED, tetap lakukan CPR secara manual sampai bantuan medis datang.
Jadi kita semua udah tahu nih bagaimana tadi cara melakukan CPR, langkah-langkahnya dan juga metode-metodenya. Nah, tapi kapan sih kita harus berhenti melakukan CPR itu? Nah, di sini ada beberapa saat atau beberapa momen di mana kita harus berhenti melakukan CPR itu. Yang pertama, ini ada ketika di saat korban itu mengalami atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti jarinya bergerak, matanya yang berkedip, atau mata yang terbuka, atau bisa juga korban yang telah mendapatkan kesadarannya kembali. Nah, yang kedua itu ketika si penolong itu kelelahan. Jadi misalkan kita sebagai penolong nih, kita melakukan CPR kepada suatu korban, namun kita kelelahan. Nah, itu kita dianjurkan untuk berhenti. Namun CPR akan terus dilanjutkan oleh orang lain. Nah, yang ketiga itu ketika adanya petugas medis atau petugas medis telah datang. Nah, di situ kita diwajibkan dan diharuskan untuk berhenti melakukan CPR. Nah, setelah itu CPR akan dilakukan atau dilanjutkan oleh petugas medis yang telah berpengalaman. Nah, yang keempat itu ketika si korban sudah tidak ada tanda kehidupan lagi, dalam tanda kutip telah tiada atau telah meninggal, kita harus memberhentikan atau stop melakukan CPR tersebut. Baiklah, kita semua udah tahu nih apa itu definisi CPR, bagaimana cara melakukannya, langkah-langkahnya, metodenya, penyebabnya sampai ke akibatnya nih. Nah, semoga video ini bisa mudah dapat dipahami, bisa diambil manfaatnya dan bisa diterapkan ketika kejadian tersebut benar terjadi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Selamat berjuang. Sukses.